Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianus Husaini dari kelas A, NIM 2021 1037 0311 031. Di sini saya akan menjelaskan tugas 4, yaitu matematika diskrit. Yang pertama, peluang diskrit. 7.1. Peluang diskrit. Teori probabilitas berasal dari tahun 1526, ketika ahli matematika, dokter, dan penjudi Italia Girolamo Cardano menulis pengobatan sistematis pertama yang diketahui dari subjek dalam bukunya Liber de Ludo Alea, buku tentang permainan peluang. Buku ini tidak diterbitkan sampai tahun 1663, yang mungkin telah menahan perkembangan teori probabilitas. Peluang diskrit pada abad ke-17, matematikawan Prancis Blaise Pascal menentukan peluang memenangkan beberapa taruhan populer berdasarkan pada hasil ketika sepasang dadu dilempar berulang kali. Pada abad ke-18, matematikawan Prancis yaitu Laplace yang juga mempelajari perjudian mendefinisikan probabilitas suatu peristiwa sebagai jumlah hasil yang berhasil dibagi dengan jumlah kemungkinan hasil. Misalnya, peluang munculnya dadu bernomor ganjil pada pelemparan adalah sebanyaknya yang berhasil, yaitu jumlah cara itu bisa menjadi ganjil dibagi dengan jumlah kemungkinan hasil, yaitu banyaknya cara munculnya dadu yang berbeda. Ada total 6 kemungkinan hasil, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan tempat 3 diantaranya berhasil, yaitu 1, 3, dan 5. Jadi, peluang munculnya mata dadu ganjil adalah 3/6 atau 1/2. Perhatikan bahwa telah diasumsikan bahwa semua hasil yang mungkin sama-sama, atau dalam dengan kata lain bahwa dadu itu adil. Peluang terbatas. Eksperimen adalah prosedur yang menghasilkan salah satu dari serangkaian hasil yang mungkin. Ruang percobaan adalah himpunan hasil yang mungkin. Ketiga, kejadian adalah himpunan bagian dari seperluang angkasa. Keempat, definisi Leibniz seperti jika S adalah ruang sampel tak kosong berhingga dengan kemungkinan hasil yang sama, dan E adalah suatu kejadian, maka himpunan bagian dari S, maka pulangan dari E, I, S. Peluang komponen dan persatuan kejadian. Contoh, urutan 10 bit dihasilkan secara acak. Berapa peluang bahwa setidaknya salah satu dari ini bit adalah 0? Solusi. Misalkan E adalah kejadian bahwa paling sedikit salah satu dari 10 bit adalah 0. Maka E adalah kejadian bahwa semua bit adalah 1S. Karena ruang sampel S adalah himpunan semua string bit dengan panjang 10. Peluang penyatuan dua peristiwa, misalkan E1 dan E2. Kejadian dalam sampel S, maka seperti gambar di bawah ini. Dengan menggunakan rumus di atas untuk jumlah elemen dalam gabungan dua himpunan, maka oleh karena itu seperti di bawah ini. Penalaran probabilistik. Teka-teki 3 pintu Monty Hall. Misalkan Anda adalah kontestan game show. Anda memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah besar. Anda diminta untuk memilih salah satu dari 3 pintu untuk dibuka. Hadiah besar berada di belakang salah satu dari 3 pintu, dan 2 pintu lainnya adalah pencundang. Setelah Anda memilih pintu pembawa acara permainan, siapa yang tahu apa yang ada di balik setiap pintu?
melakukan hal berikut. Pertama, apakah Anda memilih pintu punang, dia membuka salah satu dari dua pintu lainnya yang dia tahu adalah kekalahan pintu. Memilih secara acak jika keduanya kehilangan pintu. Kemudian dia bertanya, apakah Anda mau beralih pintu? Strategi mana yang harus Anda gunakan? Haruskah Anda mengganti pintu atau menyimpan yang asli? Seleksi atau tidak masalah? Penalaran probabilistik. Penalaran Anda memilih pintu yang benar sebelum tuan rumah membuka pintu dan meminta Anda apakah Anda ingin berubah adalah 1/3. Karena ketiga pintu itu kemungkinan besar sama-sama benar pintu. Probabilitas ini adalah pintu yang benar tidak berubah setelah pembawa acara game dibuka salah satu pintu lainnya, karena dia akan selalu membuka pintu yang hadiahnya tidak ketinggalan. Penalaran bahwa Anda memilih salah adalah penalaran hadiah berada di belakang salah satu dari dua pintu yang tidak Anda pilih. Akibatnya, probabilitas bahwa Anda memilih salah adalah 2/3. Jika Anda salah memilih saat pembawa acara permainan membuka pintu untuk menunjukkan kepada Anda bahwa hadiahnya adalah tidak di belakangnya, hadiahnya adalah di balik pintu lainnya, Anda akan selalu menang jika pilihan awal Anda adalah salah dan Anda mengubah pintu. Jadi dengan mengganti pintu, kemungkinan Anda menang adalah 2/3. Di lain kata-kata, Anda harus selalu berganti pintu ketika diberi kesempatan untuk melakukannya oleh pembawa acara. Game ini mengandalkan kemungkinan Anda akan menang. Teori peluang. Teori peluang menetapkan peluang. Misalkan S adalah ruang sampel dari suatu eksperimen dengan jumlah hasil yang hingga atau dapat dihitung. Kami tetapkan probabilitas P buka kurung S tutup kurung. Untuk setiap hasil S, kami mensyaratkan bahwa dua kondisi dipenuhi. Kondisi I menyatakan bahwa peluang setiap hasil adalah bilangan real non-negatif yang tidak lebih besar dari 1. Kondisi menyatakan bahwa jumlah probabilitas dari semua hasil yang mungkin harus menjadi 1, yaitu ketika kita melakukan percobaan. Itu adalah kepastian bahwa salah satu dari hasil ini terjadi. Perhatikan bahwa ketika ruang sampel tidak terbatas adalah deret tak hingga yang konvergen. Ini adalah generalisasi definisi Laplace, di mana masing-masing dari n hasil diberi probabilitas dari 1/n. Memang kondisi I dan terpenuhi ketika definisi probabilitas Laplace dari kemungkinan hasil yang sama digunakan dan S terbatas. Contoh beberapa probabilitas yang harus kita tetapkan untuk hasil H, kepala dan T ekor. Ketika koin yang adil dibalik probabilitas, apa yang harus diberikan untuk hasil ini ketika koin menjadi bias, bahwa kepala muncul 2 kali lebih sering daripada ekor. Penyelesaian. Untuk koin yang adil, probabilitas munculnya kepala saat koin dibalik adalah sama dan probabilitas bahwa ekor muncul, sehingga hasilnya sama mungkin. Akibatnya, kami menetapkan probabilitas 1/2 untuk masing-masing dari dua hasil yang mungkin. Misalkan S adalah himpunan dengan N anggota distributif seragam memberikan probabilitas 1/n untuk setiap elemen S. Peluang kejadian E adalah jumlah peluang kejadian di E. Perhatikan bahwa ketika E adalah himpunan tetar hingga, adalah deret tak hingga yang konvergen.
Contoh, misalkan sebuah dadu dibias atau dibebani, sehingga 3 muncul 2 kali lebih sering satu sama lain. Tetapi, bahwa 5 hasil lainnya memiliki kemungkinan hasil yang sama. Berapa peluang munculnya bilangan ganjil muncul saat kita menggulung dadu ini? Solusi, kita ingin mencari peluang kejadian 1, 3, 5 dengan latihan 2 kita memiliki. Distribusi uniform. Misalkan S himpunan dengan N. Anggota distribusi uniform memandankan peluang 1/N pada setiap anggota S. Eksperimen yang memilih anggota dari suatu ruangan sampel S dengan menggunakan distribusi uniform dikatakan sebagai memilih anggota dari S secara acak. Jika E1 dan E2 adalah barisan kejadian yang saling bebas dalam ruang sampel S, maka perhatikan bahwa teori Rame ini berlaku jika barisan E1, E2 terdiri dari bilangan berhingga atau jumlah kejadian terpisah berpasangan yang tak terhitung jumlahnya. Peluang bersyarat, misalkan kita melempar koin 3 kali dan semua 8 kemungkinan sama-sama mungkin lebih dari lagi. Misalkan kita tahu bahwa kejadian F bahwa flip pertama muncul ekor. Secara umum, untuk mencari peluang bersyarat dari E yang diberikan F, kita menggunakan F sebagai ruang sampel untuk hasil dari E. Terjadi hasil ini juga harus memiliki E atau F. Misalkan E dan F adalah kejadian dengan PF, kurang lebih 0 peluang bersyarat dari E diberikan F dinotasikan oleh didefinisikan sebagai bergambar di bawah ini. Misalkan sebuah koin dilempar 3 kali seperti yang dijelaskan dalam pengantar diskusi kita tentang peluang bersyarat. Apakah mengetahui bahwa flip pertama muncul ekor even F mengubah peluang munculnya ekor ganjil? Peristiwa E dengan kata lain, apakah itu masalah bahwa P, E, atau F, PM persamaan ini berlaku untuk kejadian E dan F? Karena P, E, F, dan 1/2 dan PF, PE sama dengan 1/2. Karena persamaan ini berlaku, kita katakan bahwa E dan F adalah kejadian bebas. Ketika dua peristiwa independen kemunculan salah satu peristiwa tidak memberikan informasi tentang peluang bahwa peristiwa lain terjadi. Di definisi kejadian E dan F saling bebas jika dan hanya jika P dan E F. Contoh, misalkan E adalah kejadian yang dihasilkan secara acak. Bit string panjang 4 dimulai dengan 1 dan F adalah kejadian bahwa bit string ini berisi angka genap dari 1S. Apakah E dan F independen jika string 16 bit dengan panjang 4 memiliki kemungkinan yang sama? Kita simpulkan E dan F saling bebas. Percobaan Bernoulli. Misalkan sebuah eksperimen hanya memiliki 2 kemungkinan hasil. Misalnya ketika sedikit adalah dihasilkan secara acak. Hasil yang mungkin adalah 0 dan 1. Ketika sebuah koin dilempar, kemungkinan hasilnya adalah kepala dan ekor. Setiap pelaksanaan percobaan dengan 2 kemungkinan hasil adalah disebut percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli. Contoh sebagai koin dibiasakan sehingga peluang munculnya mata uang adalah 2/3. Berapa peluang tepat 4
kepala muncul ketika koin dilempar 7 kali. Dengan asumsi bahwa lemparan itu independen, solusi ada 27 sama dengan 128 kemungkinan hasil ketika sebuah koin dilempar 7 kali. Nomor cara 4 dari 7 flips dapat menjadi kepala adalah C7 atau 4 karena ketujuh lemparan bebas, maka peluang masing-masing hasil ini 4 kali dan 3 ekor. Peluang K sukses dalam N percobaan bernoli yang saling bebas dengan peluang sukses P dan peluang gagal Q sama dengan 1 dikurang P adalah seperti gambar di bawah ini. Ini dinotasikan dengan BKNP. Jika B dilihat sebagai fungsi dari K, maka dikatakan sebagai distribusi nominal. Contoh, misalkan probabilitas bahwa 0 bit yang dihasilkan adalah 0,9, bahwa probabilitas bahwa 1 bit adalah dihasilkan adalah 0,1, dan bit tersebut dihasilkan secara independen. Berapakah peluang bahwa tepat 80 bit dihasilkan ketika 10 bit dihasilkan? Seperti gambar bawah ini solusinya. Variabel acak. Banyak masalah yang berkaitan dengan nilai numerik yang terkait dengan hasil eksperimen. Sebagai contoh, kita mungkin tertarik pada jumlah total 1 bit yang dihasilkan secara acak, string 10 bit, atau beberapa kali ekor muncul ketika sebuah koin dilempar 20 kali. Masalahnya studi jenis ini kami memperkenalkan konsep variabel acak. Variabel acak adalah fungsi dari ruang sampel suatu eksperimen ke himpunan real angka. Artinya variabel acak memberikan bilangan real untuk setiap hasil yang mungkin. Variabel acak adalah fungsi bukan variabel, dan variabel acak tidak dilakukan secara acak, tetapi memetakan hasil eksperimen yang acak ke bilangan real secara terdefinisi dengan baik. The everyday problem. Beberapa jumlah minimum orang yang perlu berada di kamar sehingga bahwa peluang paling sedikit 2 dari mereka memiliki tanggal lahir yang sama lebih besar dari 1/2. Solusi N jumlah orang, PN pun peluang bahwa setiap orang mempunyai tanggal ulang tahun yang berbeda. Dan maka seperti gambar di bawah ini. Metode probabilistik. Jika probabilitas bahwa suatu elemen dipilih secara acak dari S tidak memiliki properti tertentu kurangi 1. Ada elemen dari S dengan properti ini. Weierstrass misalkan E dan F adalah kejadian dari ruang sampel S demikian sehingga definisi probabilitas bersyarat menyatakan bahwa P, F menunjukkan bahwa membagi kedua sisi dengan PF kami menemukan bahwa seperti gambar di bawah ini. Nilai dan varians yang diharapkan. Nilai dan variasi yang diharapkan. Nilai yang diharapkan juga disebut harapan atau rata-rata dari variabel acak X pada ruang sampel S sama dengan. Seperti gambar di bawah ini. Definisi X pada S adalah XS atau X selisih antara nilai X dan rata-rata nilai X. Contoh, nilai harapan dibiarkan X menjadi angka yang muncul ketika sebuah dadu yang adil dilempar. Berapakah nilai harapan dari X? Solusi variabel acak X mengambil nilai 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, masing-masing dengan probabilitas 1/6 berikut ini. Nilai dan varians yang diharapkan. Linearitas harapan. Teori 3 memberi tahu kita bahwa nilai yang diharapkan adalah linear. Misalnya,
Nilai yang diharapkan dari jumlah variabel acak adalah jumlah dari nilai yang diharapkan. Jika xi sama dengan 1, 2, n dengan n bilangan bulat positif adalah variabel acak pada S. Dan jika A dan B adalah bilangan real, maka seperti gambar di bawah ini. Nilai dan varians yang diharapkan. Contoh, gunakan teorema 3 untuk mencari nilai harapan dari jumlah bilangan yang muncul ketika sepasang dadu yang adil dilempar. Hal ini dilakukan dalam contoh 3 tanpa manfaat dan teorema ini. Nilai dan varians yang diharapkan. Kompleksitas komputasi kasus rata-rata. Menghitung kompleksitas komputasi kasus rata-rata dari suatu algoritma dapat diartikan sebagai menghitung nilai yang diharapkan dari variabel acak. Misalkan, ruang sampel suatu percobaan adalah himpunan masukan yang mungkin aja J1, 2, N. Dan misalkan X adalah variabel acak yang menetapkan untuk AJ jumlah operasi yang digunakan oleh algoritma ketika diberikan sebagai input. Berdasarkan kami pengetahuan tentang input, kami menetapkan probabilitas PAJ untuk setiap nilai input yang mungkin. Kemudian komputasi kasus rata-rata dari algoritma adalah seperti gambar di bawah ini. Distribusi geometris. Contoh, misalkan peluang munculnya koin dengan ekor adalah P. Koin ini dilempar berulang kali sampai muncul ekor. Berapa jumlah lemparan yang diharapkan sampai koin ini muncul di ekor? Solusi pertama, kita perhatikan bahwa ruang sampel terdiri dari sebuah barisan yang dimulai dengan sembarang jumlah kepala, dilambangkan dengan H, diikuti oleh ekor, dilambangkan dengan T. Oleh karena itu, ruang sampelnya adalah himpunan T, HT, HHT, HHHT, HHHT. Perhatikan bahwa ini adalah sampel tak terbatas ruang angkasa. Secara umum, peluang pelemparan koin N kali sebelum sebuah ekor muncul, yaitu N1. Kalau muncul diikuti oleh sebuah ekor adalah 1P, N1P. Nilai dan varians yang diharapkan ketimbang size behave. Misalkan X adalah variabel acak pada ruang sampel S dengan fungsi probabilitas hal jika ada bilangan real positif. Fungsi dan relasi. Konsep fungsi sangat penting dalam matematika dan ilmu komputer. Misalnya dalam fungsi matematika diskrit adalah digunakan dalam definisi struktur diskrit seperti urutan dan string. Fungsi juga digunakan untuk menyatakan bahwa beberapa lama waktu yang dibutuhkan komputer untuk memecahkan masalah dengan ukuran tertentu. Banyak program komputer dan subrutin dirancang untuk menghitung nilai fungsi. Misalnya setiap siswa dalam matematika diskrit kelas diberi nilai huruf dan himpunan A, B, C, D, F. Dan anggaplah nilai adalah A untuk Adams, C untuk Cho, B untuk good friend, A untuk Grace, dan F untuk Stephen. Seperti gambar di bawah ini. Fungsi ditentukan dalam berbagai cara. Terkadang kita secara eksplisit menyatakan penugasan seperti pada gambar di slide sebelumnya. Seringkali kita memberikan rumus seperti f(x) sama dengan x tambah 1 untuk mendefinisikan suatu fungsi. Di lain waktu, kita menggunakan program komputer untuk menentukan suatu fungsi. Fungsi a, f sama dengan a atau B juga dapat didefinisikan dalam relasi dari A ke B.
adalah pasangan unik terurut dalam relasi yang memiliki A sebagai elemen pertamanya. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita katakan bahwa A adalah domain dari F, dan B adalah domain dari F. Jika F A sama dengan B, kita katakan bahwa B adalah bayangan dari A, dan A adalah bayangan dari B, dan atau gambar dari F adalah himpunan semua bayangan dari elemen A. Juga, jika F adalah fungsi dari A ke B, kita katakan bahwa F memetakan A ke B. Fungsi 1-1. Beberapa fungsi yang tidak pernah menilaikan nilai yang sama kedua elemen ke domain yang berbeda. Fungsi tersebut bisa dikatakan fungsi 1-1. Seperti dua ini. Perhatikan bahwa fungsi F adalah 1-1 jika dan hanya jika setiap kali cara ini menyatakan bahwa F adalah 1-1 diperoleh dengan mengambil kontrapositif dari implikasi dalam definisi. Fungsi 1-1. Contoh, tentukan apakah fungsi dari A, B, C, D ke 1, 2, 3, 4, 5 dengan F, A atau P, F. B sama dengan 5, F, C sama dengan 1, dan F, D sama dengan 3 adalah 1-1. Solusi fungsi F adalah 1-1 karena F mengambil nilai yang berbeda pada keempat elemennya dari domainnya. Fungsi surjektif, misalkan G, R yang didefinisikan sebagai berikut. G merupakan fungsi surjektif karena setiap anggota daerah kawan, yaitu R, memiliki pasangan yang merupakan anggota dari asal R. Selanjutnya kita peroleh A tambah 10 sama dengan B, dan A sama dengan B kurang 10. Jadi untuk setiap anggota daerah kawan B, terdapat anggota daerah asal A. Demikian hingga G, A, B karena kondisi 2 dipenuhi, kita simpulkan J fungsi surjektif. Contoh, tentukan fungsi inverse dari F sama dengan X sama dengan X kurang 3, maka F kurang 1 X. Solusi, F X sama dengan X kurang 3, Y sama dengan X kurang 3, X sama dengan Y tambah 3. Ganti X menjadi F kurang 1, X dan Y menjadi X, sehingga diperoleh hasil F dikurang 1 X sama dengan X tambah 3. Fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah gabungan dari dua fungsi, yaitu fungsi f, x, dan gx yang disimbolkan dengan 0. Fungsi yang baru dibentuk dari f, x, dan gx adalah seperti gambar di bawah ini. Seperti tulisan di bawah ini, ketika ada dua fungsi yang digabungkan secara berurutan, maka akan membentuk sebuah fungsi baru. Inilah yang disebut fungsi komposisi. Sifat-sifat fungsi komposisi dilihat sebagai berikut. Seperti gambar dua ini. Kita lanjut. Fungsi komposisi. Contoh, jika FOG sama dengan buka kurung X sama dengan X, maka 2 tambah 3X tambah 4. Dan GX sama dengan 4X dikurang 5. Berapakah nilai dari G, FG? Solusi. FOG X sama dengan X maka 2 tambah 3 kali 3X tambah 4. FGX sama dengan X maka 2 tambah 3X tambah 4. GX sama dengan 3, maka 4X dikurang 5 sama dengan 3. 4X sama dengan 8. X sama dengan 2, karena FGX sama dengan X maka 2 tambah 3X tambah 4. Dan untuk GX sama dengan 3 didapat X sama dengan 2, sehingga F buka kurung 3 tutup kurung sama dengan 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 dikali 2 tambah 4 sama dengan 4 tambah 6 tambah 4 sama dengan 14. Fungsi parsial. Fungsi parsial f dari himpunan A ke himpunan B adalah penugasan ke setiap elemen A dalam sub himpunan dari A yang disebut domain definisi F. Dari elemen unik B di himpunan A dan B disebut domain dan kodomain dari F. Masing-masing kami mengatakan bahwa F tidak terdefinisi untuk elemen dalam
A yang tidak berada dalam domain definisi F. Ketika domain definisi F sama dengan A, dapat dikatakan bahwa F adalah fungsi total. Catatan, perlu diperhatikan jika F, A, B untuk menyatakan bahwa F adalah fungsi parsial dari A ke B. Perhatikan bahwa ini adalah notasi yang sama seperti yang digunakan untuk fungsi konteks di mana notasi digunakan menentukan apakah F adalah fungsi parsial atau fungsi total. Misalkan A dan B himpunan relasi biner. A ke B adalah himpunan bagian dari A, X, B. Contoh misalkan A 0, 1, 2 dan B A, B. Maka 0 A, 0B, 1A, 2B adalah relasi dari A ke B. Artinya misalnya O, RA, tetapi 1RB, hubungan dapat direpresentasikan secara grafis seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Menggunakan panah untuk mewakili pasangan turut cara lain untuk mempresentasikan relasi ini adalah dengan menggunakan tabel yang juga dilakukan pada berikut. Seperti gambar berikut ini. Fungsi sebagai relasi. Melihat fungsi dari gambar pada 2.3, fungsi F dari himpunan A ke himpunan B menugaskan tepat satu elemen B ke setiap elemen A. Grafik F adalah himpunan pasangan terurut A, B, sedemikian sehingga BFA. Karena grafik F merupakan himpunan bagian dari A, X, B, maka grafik tersebut merupakan relasi dari A ke B. Selain itu, grafik suatu fungsi memiliki sifat bahwa setiap elemen A adalah elemen pertama dari tempat satu pasangan turut dari grafik tersebut. Seperti gambar di bawah ini. Kita lanjut. Relasi pada himpunan. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A ke A. Contoh jika A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, yang mana pasangan terurut yang berada di hubungan R, A, B, A memanggil B. Solusi karena A, B berada di R jika dan hanya jika A dan B adalah bilangan bulat positif, jika tidak lebih dari 4, yang mana A membagi B, sehingga R 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,4, 3,3, 4,4 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut ini, ya seperti tabel berikut ini. Menggabungkan relasi, misalkan A 123 dan B 1234 relasi R1 1,1 2,2 3,3 dan R2 1,1 1,2 1,3 1,4 dapat digabungkan untuk menghasilkan gambar di bawah ini. Hubungan NRI, misalkan A1 A2 AN adalah himpunan suatu relasi NRI. Pada himpunan ini adalah himpunan bagian dari A1 X A2 X AN. Himpunan A1, A2 AN disebut domain relasi N dan N disebut derajatnya. Contoh misalkan R adalah relasi pada N kali N kali N yang terdiri dari rangkap 3 A, B, C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Dengan A, B, C maka 1, 2, 3 R, tetapi 2, 4, 3 derajat relasi ini adalah 3. Domainnya semuanya sama dengan himpunan bilangan asli. Database dan relasi. Perhatikan tabel berikut ini. Basis data terdiri dari catatan yang merupakan n tuple yang membentuk beberapa ruangan. Pada data di atas terdapat 4 tuple, yaitu student name, ID, number, major, GPA, yang bisa dibaca sebagai berikut. Berikut ini, gambar bawah ini. Terus, operasi pada hubungan NRI. Jika R adalah relasi NRI dan C adalah kondisi yang dapat dipenuhi oleh elemen-elemen dari R. Kemudian operator akselerasi SC mengetaskan relasi NRI R ke relasi NRI dari semua n tuple dari R yang memenuhi kondisi C. SQL. Bahasa queries dan bahasa SQL, singkatan dari Structured
query like dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang telah kami jelaskan di bagian ini. Pernyataan SQL digunakan untuk menemukan proyek P5 pada atribut dapper temp dari pemilihan M tuple di database. Penerbangan yang memenuhi kondisi tujuan Detroit, outputnya adalah daftar yang berisi waktu penerbangan dengan tujuan Detroit yaitu 0,0 jam 8:10:08:47. SQL menunjukkan clause from untuk mendefinisikan relasi NRI tempat query ditempatkan. Bukan operasi seleksi. Ini adalah contoh yang tidak menguntungkan dari konflik terminologi. Relasi dengan matriks. Hubungan antara himpunan hingga dapat direpresentasikan dengan menggunakan matriks 01. Misalnya R adalah relasi dari A. Di sini elemen-elemen himpunan A dan B terdaftar dalam urutan tertentu, tetapi sewenang-sewenang. Selanjutnya ketika A dan B kita gunakan urutan yang sama A dan B, relasi R dapat direpresentasikan oleh matriks MR. Dengan kata lain, matriks 01 mewakili R, memiliki 1 sebagai entry. Ketika I terkait ke BJ dan 0 pada posisi ini jika I tidak berhubungan dengan BJ, representasi seperti itu tergantung pada urutan yang digunakan untuk A dan B. Representasi relasi menggunakan di graf. Graf berarah atau di graf terdiri dari himpunan F dari simpul bersama-sama dengan himpunan E yang terdiri dari pasangan berturut-turut. Dari elemen F yang disebut tepi atau busur, simpul A disebut simpul awal dari tepi A, B, dan simpul B disebut simpul-simpul terminal dari tepi ini. Contohnya seperti ini dan gambar ini. Fungsi dan relasi. Relasi R 1,1, 1,2, 2,1, dan 3,2 pada himpunan A 1, 2, 3 tidak refleksif. Bagaimana kita bisa menghasilkan relasi refleksif yang mengandung R sekecil mungkin? Ini dapat dilakukan dengan menambahkan 2,2 dan 3,3 ke R. Karena ini adalah satu-satunya pasangan bentuk A, A yang tidak ada di R. Jelas relasi baru ini mengandung R. Selanjutnya, setiap relasi refleksif yang mengandung R juga harus mengandung 2,2 dan 3,3 karena relasi ini mengandung R bersifat refleksif dan terdapat di dalam setiap relasi refleksif yang mengandung R. Maka relasi ini disebut penutupan refleksi dari R. Contoh beberapa penutupan refleksi dari relasi R. A,2 A kurang lebih dari B pada himpunan bilangan bulat. Solusi penutupan refleksi dari R adalah R A kurang lebih B. Jalur dalam grafik sejarah. Lintasan dari A ke B. Graf berarah G adalah barisan untuk rusuk. X0, X1, X1, X2, X2, X3. Di mana ini N adalah bilangan bulat non-negatif dan X0 sama dengan A dan Xn sama dengan B. Itu barisan sisi di mana terminal dari sebuah sisi sama dengan titik awal di tepi berikutnya di jalan. Kami melihat himpunan sisi yang kosong sebagai jalur dengan panjang 0 dari A ke A. Lintasan dengan panjang N1 yang berawal dari berakhir dan titik yang sama disebut sirkuit atau siklus. Penutupan transit, misalnya R suatu relasi pada himpunan A. Relasi konvektif R terdiri dari pasangan-pasangan A, B. Sedemikian sehingga terdapat lintasan yang panjangnya paling sedikit satu dari A ke B di R. Karena R N terdiri dari pasangan-pasangan A, B. Sedemikian rupa sehingga ada lintasan dengan panjangnya N dari A ke B
maka R adalah gabungan semua himpunan R, N. Sehingga seperti gambar bawah ini. Hubungan kesetaraan. Suatu relasi pada himpunan A disebut relasi ekivalen jika relasi tersebut refleksif, simetris, dan transitif. Dua elemen A dan B dihubungkan oleh suatu relasi ekivalen disebut ekovalen notasi AB. Sering digunakan untuk menyatakan bahwa A dan B adalah elemen-elemen ekovalen terhadap suatu relasi ekovalensi tertentu. Orde parsial. Suatu relasi R pada himpunan S disebut orde parsial atau orde parsial jika relasi tersebut refleksif, antisimetris, dan transitif. Himpunan S bersama-sama dengan pengurutan parsial R disebut berurut-urut, sehingga sebagian set atau offset dan dilambangkan dengan S, R. Anggota S disebut elemen koset. Kardinalitas dan matriks. Himpunan yang dapat dihitung. Suatu himpunan yang berhingga atau yang memiliki kardinalitas yang sama dengan himpunan bilangan bulat positif disebut dapat dihitung. Himpunan yang tidak dapat dihitung disebut tidak dapat dihitung. Ketika suatu himpunan tak berhingga S dapat dihitung, kita menyatakan kardinalitas F dengan NO, di mana adalah huruf pertama di alfabet Ibrani. Kami menulis S sama dengan NO dan mengatakan bahwa S memiliki kardinalitas alef 0. Himpunan yang dapat dihitung. Contoh, tunjukkan bahwa himpunan bilangan real adalah himpunan tak terhitung. Solusi untuk menunjukkan bahwa himpunan bilangan real tidak dapat dihitung, anggap himpunan bilangan real dapat dihitung dan sebagai pada kontradiksi, kemudian himpunan bagian dari semua bagian real yang berada di antara 0 dan 1 juga dapat dihitung. Matriks adalah suatu susunan bilangan berbentuk persegi panjang. Suatu matriks dapat M dengan M baris dan N kolom disebut matriks M, X, N. Bentuk jamak dari matriks adalah matriks. Suatu matriks dengan jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom disebut bujur sangkar. Dua matriks dikatakan sama jika memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama dan entry-entry yang sesuai pada setiap posisi juga sama. Seperti gambar bawah ini. Ini penjumlahan matriks, yang ini penjumlahan matriks juga. Ini contoh transpose matriks dari gambar ini. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.